Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini, saya tertarik membahas mengenai hidup di masa dan juga di era yang baru. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Perubahan itu terkadang membuat orang tidak merasa nyaman atas kehidupan yang dia jalani atau yang dia lakukan. Terkadang perubahan itu memaksa kita jauh lebih keras untuk bisa hidup di era-era yang sama sekali jauh berbeda dari apa yang kita jalankan sebelumnya. Terkadang pun beberapa orang menganggap bahwa perubahan itu menyakitkan, perubahan itu tidak menyenangkan, dan perubahan itu membuat penderitaan. Tetapi di momen-momen tertentu kita harus menerima perubahan itu sebagai hal yang wajar. Karena sesungguhnya di kehidupan ini yang menjadi hal yang sangat kita perlu pahami adalah perubahan itu adalah sebuah kenyataan. Ada satu hal yang tidak berubah, yaitu adalah perubahan itu sendiri. Mulai dari kita kecil sampai dengan kita meninggal akan ada perubahan-perubahan baik secara fisik, mental maupun lingkungan yang kita tinggali saat ini. Maka menjadi sebuah kewajaran bahwa setiap orang sadar atau tidak sadar akan mengalami perubahan. Seperti sekarang ini kita hidup di masa dan juga di era yang sering orang menyebut sebagai new era atau normal kembali. Artinya kita memiliki beberapa hal yang dari sebelumnya sampai dengan sekarang ada banyak perubahan. Kalau kita tidak bisa menerima perubahan itu dengan baik, maka hanya akan menimbulkan penderitaan, menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri kita. Maka perlu sebaliknya kita membuat mindset di dalam pikiran kita itu mengambil sisi positif dari hal tersebut. Karena memang perubahan itu, apalagi perubahan yang baik, terkadang memang membutuhkan hal-hal yang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Nah, melalui normal baru ini, saya ingin mengajak dari para rekan-rekan semua, kita harus menjalankan beberapa hal atau beberapa tips yang sekiranya kita bisa lakukan ini ketika kita menghadapi normal yang baru. Yang pertama adalah milikilah pemahaman bahwa perubahan itu bisa kita ambil sisi positif dan juga perubahan itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau tidak ada perubahan maka kita hanya akan seperti ini saja. Kalau tidak ada perubahan maka bayi yang kecil tidak akan pernah bertumbuh besar secara fisik maupun secara intelektualnya. Maka ada juga perubahan-perubahan yang membuat kita semakin baik. Yang kedua, ketika menghadapi normal baru atau kehidupan yang baru, perlu dipahami kita harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Contoh, kehidupan kita yang tidak bersih, kehidupan kita yang tidak bisa saling menjaga satu sama lain, kehidupan kita yang sama sekali menggantungkan diri kita ini kepada orang lain, itu harus kita mulai hilangkan. Maka hal-hal yang buruk di masa lalu harus kita hilangkan. Yang kedua, perlu untuk mencegah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak membuat kita bermanfaat, itu mulai terulang lagi. Maka di masa yang lalu yang sudah terjadi hal yang buruk, sudah kita lupakan, dibuat untuk pelajaran. Jangan sampai hal-hal yang buruk itu terulang di masa sekarang, terulang di masa kini hingga itu menjadi habit dan kebiasaan yang tidak baik. Maka kita harus mulai mencegah dan menyadari bahwa hal-hal yang baik ketika kita menghadapi perubahan ini perlu kita jalankan dan mencegah hal-hal yang tidak baik itu untuk tumbuh dan muncul lagi. Itulah penting untuk kita mengetahui bahwa hal yang salah atau hal yang buruk itu pasti akan selalu menggoda kita, akan selalu hinggap di diri kita kalau kita tidak ada pengendalian. Yang ketiga, kita harus melaksanakan dan membuat normal baru ini dilakukan dengan beberapa kebiasaan yang baik mulai kita tumbuhkan. Contoh, kebiasaan yang mungkin di era terdahulu untuk kita memperhatikan nilai kesehatan dan kebersihan itu di nomor sekian kan. Tetapi sekarang harus penting dilakukan ketika kita bisa menjaga kesehatan, kebersihan dan juga kenyamanan di dalam diri kita. Maka momen-momen di mana kita sedang berada di normal baru ini, kita memberikan diri kita atau alam ini akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus berubah untuk menjadi lebih bersih, lebih baik, lebih bisa menjaga kesehatan, olahraga dan seterusnya. Maka penting untuk kita memperbarui hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita, mulai kita tumbuhkan.
Yang keempat, penting rasanya untuk kita bisa mempertahankan apa yang sudah baik di masa lalu. Kalau di era terdahulu kita sudah jalan dengan bersih, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan bersih, tetap menjaga kesehatan, itu perlu ditumbuhkan dan perlu untuk selalu dikembangkan. Karena penting untuk menjaga rutinitas itu menjadi sebuah kebiasaan dan habit. Kebiasaan baru pun harus kita pertahankan, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena perubahan itu muncul bukan dari luar, tetapi perubahan yang baik itu muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian, apakah dengan perubahan itu kita seharusnya menderita atau bagaimana? Maka kita harus selalu berupaya untuk mengambil sisi positif dari setiap perubahan. Karena perubahan itu akan mengajari kita jauh lebih baik dari hari ini dan hari kedepannya. Siapkanlah perubahan ini dengan semakin baik, siapkanlah diri kita untuk selalu siap dalam menghadapi fenomena-fenomena yang belum kita lakukan atau belum kita alami sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pesan dan tips ini bisa memberikan bekal kepada kita semua untuk mempersiapkan kehidupan baru di masa yang baru. Terima kasih. Saya selalu menganjurkan marilah kita berbuat sesuatu agar kita semakin baik dari masa ke masa. Terima kasih.